Oke, kalian bisa lihat ya screen yang saya share? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, jadi minggu lalu kita kuis kan ya, mencoba melakukan perhitungan waktu reaksi ya untuk reaktor batch atau reaktor partaian. Cuman setelah saya periksa semuanya, hampir semuanya salah ya, hampir semuanya karena lupa bahwa variabel CA itu adalah bukan variabel yang sifatnya konstan, jadi nggak bisa dikeluarkan dari integrasi ya, dari operasi integrasi. Jadi kalian harus melakukan integrasi terlebih dahulu sebelum melakukan perhitungan atau memberi angka-angka yang di ini. Jadi saya coba cek ya, lihat kalau saya perhatikan ada 2 orang lah yang benar dan mengumpulkan masih dalam waktu yang semestinya gitu. Sebenarnya ada 4 orang yang betul, namun 2 lagi mengumpulkannya agak telat ya. Coba saya lihat di sini. Denisa mana? Denisa dengan siapa ini? Anissa. Denisa dan Anissa. Ada Denisa, Anissa? Hadir, Pak. Hadir ya. Sebentar. Saya pindahkan dulu Zoom. Saya admit. Oke. Oke, jadi yang dilakukan Denisa sama Anissa sudah betul ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, sebentar. Nah, ini kan, jadi kalau kalian punya persamaan evaluasi untuk reaktor Pantean kan biasanya kita startnya itu dari DCA per DT sama dengan RA kan ya. Nah, setelah kalian masukkan, nah kalian harus integrasi dulu CA-nya. Jadi kalau yang saya perhatikan kan banyak yang langsung dikeluarkan CA-nya. Jadi tentunya pasti akan salah. Jadi dapatnya sekitar 9.000 detik ya kalau kalian langsung masukkan nilainya. Nah, jadi kalau yang dilakukan Anissa seperti ini misalnya kan ya, jadi sudah dalam bentuk CA, kalian setelah integrasi berarti kan dapat logaritmik ya, 1 per CA di CA, kalau diintegrasikan menjadi ln CA, kita masukkan batasnya, batas atas dan batas bawah, terus kita bisa hitung berapa waktu reaksinya ya. Terus kalau yang dilakukan Denisa, ini masih dalam bentuk NA ya, jadi sebenarnya bebas ya kalau kalian mau melakukan dalam bentuk konsentrasi, boleh. Kalian juga bisa melakukan integrasinya dalam bentuk jumlah mol ya. Kalau di sini Denisa melakukan dalam bentuk jumlah mol kan ya. Di sini T sama dengan integrasi dari DNA dibagi RAV. RAV dimasukkan minus KCA ya. CA-nya kita rubah dulu menjadi Na dibagi dengan volume. Nah, volumenya cancel out kan ya. Nah, jadi kalau cancel out berarti sekarang tinggal 1 per Na DNA. Jadi kalau diintegrasikan dapatnya ln Na. Kalau tadi kan kita ln Ca ya. Nah, kalau sekarang ln Na. Masukkan batas atas dan batas bawahnya, dapat waktu yang sama ya. Jadi kalian bisa melakukan dengan cara seperti ini atau yang tadi dengan bentuk CA. Ya. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Nah, jadi ini silakan waktunya kalian bisa dalam bentuk detik atau dalam bentuk jam. Ya, boleh seperti itu. Oke, ada pertanyaan nggak di bagian sini? Cukup jelas ya mengenai reaksi reaktor partaian ya, persamaan evaluasinya. Jadi kalau kalian, kita buka minggu lalu. Oke. Oops. Yang kalian lihat yang slide yang ini ya, yang ada bawahnya ya.
Oke, jadi kalau minggu lalu itu kita belajar mengenai persamaan neraca mol untuk beda-beda reaktor kan ya. Nah, jadi ini kalau bentuknya DNA per DT sama dengan RAV untuk reaktor partean atau batch. Tentunya kalau volumenya konstan, kita bisa dalam bentuk DCA per DT kan ya. Jadi bisa seperti itu. Nah, terus kita juga sempat kemarin minggu lalu itu melihat dalam bentuk konversi kan ya. Nah, jadi hari ini nanti kita bahas mengenai konversi. Jadi DNA per DT itu sekarang menjadi Na0 dx per DT. Ya, jadi nanti kita lihat bagaimana cara misalnya menurunkan persamaan ini dari persamaan neraca mol yang hanya dalam bentuk jumlah mol atau konsentrasi menjadi sekarang dalam bentuk konversi. Jadi sekarang yang berubah adalah konversi yang menjadi variabel kan ya, variabel yang akan diintegrasikan, bukan lagi jumlah mol ya. Oke, kita lihat. Coba. Oke, jadi sekarang kita masuk minggu keempat ya. Kita coba mendiskusikan mengenai konversi dan kinetika reaksi. Mungkin saya switch ya ininya ya, displaynya ya. Oke. Oke, cukup jelas. Di sini ada pertanyaan dulu nggak sebelum saya lanjutkan materi hari ini? Ada pertanyaan? Siapa nih, Zakia atau Wahid atau yang lain? Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Jadi jangan segan-segan kalau kalian ada yang perlu ditanyakan harus kalian tanyakan ya. Terutama kalau misalnya kalian sudah membaca slide yang semalam misalnya ya. Jadi kalian bisa bertanya. Oke. Kita coba masuk ke bahasan berikutnya ya. Jadi kita di minggu keempat sekarang kita mencoba melakukan pembahasan konversi. Kita juga akan menyentuh hukum laju reaksi dan kalau kita masih punya waktu kita coba menyentuh stoikiometri. Nah, terus mungkin nanti kita coba lihat juga bagaimana untuk melakukan perhitungan volume reaktor misalnya untuk reaktor batch atau yang lain ya. Oke, saya mengingatkan kembali bahwa untuk melakukan perhitungan kinetika atau teknik reaksi kimia, ya, biasanya algoritmanya seperti ini gitu. Jadi kita harus tahu betul dulu mol balance-nya seperti apa atau neraca molnya. Apakah kita reaktor partean ataukah kita reaktor aliran sumbat atau RTIK misalnya kan ya. Nah, setelah itu kita harus tahu juga mengenai hukum laju reaksi. Jadi seperti yang di latihan sebelumnya atau di kuis sebelumnya kan untuk melakukan perhitungan kita harus tahu dulu apakah dia reaktor batch. Berikutnya kalau kita ingin menghitung volume ya kita harus tahu perhitungan laju reaksinya gitu. Nah, nantinya juga kalau kita punya data stoikiometri berarti kita bisa sekarang menentukan konsentrasi semua reaktan dan produk pada waktu kapan saja atau pada waktu tertentu. Nah, dan akhirnya juga kita bisa mendesain macam-macam, misalnya waktu tinggalnya seperti apa, diameter reaktornya sebagai bagaimana, dan kalau kita involve juga pengaruh panas dan lain-lain, nah ini akan lebih akurat lagi desain kita, karena pada dasarnya reaksi-reaksi yang kita lakukan di pabrik atau di dalam skala yang besar tentunya akan membutuhkan heat transfer atau transfer panas, bisa untuk menaikkan temperatur atau bisa untuk menurunkan temperatur atau menjaga temperatur. Ya, jadi algoritmanya seperti itu. Jadi kita berusaha belajar dari basicnya yaitu neraca mol, terus laju reaksi, terus akan sedikit lebih kompleks setelah kita ada stoikiometri dan isothermal design dan juga heat effects. Ya, jadi seperti itu algoritmanya. Oke. Apa sebenarnya konversi? Saya yakin kalian sudah sering dengar ya kata konversi, baik itu di kimia ataupun dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kan konversi berarti kita merubah sesuatu kan ya. Nah, jadi kalau kita punya sebuah reaksi, kita sebut saja reaksi A, senyawa A ya, dilambangkan dengan kapital A ya, ditambah dengan senyawa B menjadi C dan D misalnya kan ya.
Nah, terus huruf kecil yang di depannya itu adalah koefisien stoichiometry kan ya. Jadi misalnya kalau reaksi pembakaran metan misalnya CH4 tambah O2 menjadi CO2 dan H2O misalnya kan ya. Nah, jadi koefisien reaktannya berarti koefisien stoikiometrinya untuk CH4 misalnya 1 misalnya kan ya. Nah, jadi sama di sini kita umpamakan aja kita punya reaksi A tambah B menjadi C plus D dan sudah punya koefisien stoikiometri. Nah, biasanya kita akan pilih itu senyawa tertentu tentunya menjadi reaktan pembatas. Reaktan pembatas ini maksudnya reaktan yang akan habis, ya, habis tuntas. Sedangkan yang lain tentunya menyesuaikan sesuai stoikiometri koefisiennya atau koefisien stoikiometrinya. Jadi kalau kita pilih A sebagai reaktan pembatas, berarti A lah yang biasanya dijadikan basis untuk perhitungan. Jadi dalam hal ini seringkali kalau kita punya suatu reaksi, kita katakan, oke, konversinya berapa ya konversi terhadap A misalnya untuk reaktan tersebut. Nah, jadi dilambangkan dengan X ya. Jadi biasanya kita lambangkan konversi itu dengan X. Terus kita beri subscript A berarti konversi terhadap A. Nah, jadi perhitungannya itu adalah jumlah mol A yang bereaksi ya dibagi dengan jumlah mol A yang kita taruh di awal atau mula-mula ya. Jadi kalau untuk reaktor batch berarti berapa jumlah mol A di awal. Jadi sebelum reaksi mulai. Nah, terus setelah beberapa saat misalnya kita periksa misalnya suatu larutan reaksi, kita ambil, kita cek konsentrasi A, misalnya mol A yang tersisa tinggal 1 mol misalnya. Sedangkan jumlah mol A di awal reaksi misalnya ada 5 mol. Berarti jumlah mol A yang bereaksi itu adalah 5 kurang 1. Ya, berarti 4 mol. Jadi dapat kita katakan konversi dari A itu sebesar 80% atau 0,8. Ya. Jadi XA di sini disebut sebagai konversi senyawa A, dan tentunya konversi ini memberikan informasi sejauh apa memang reaksi kita telah berlangsung ke arah kanan atau biasanya kita sebut ke arah produk ya. Cukup jelas ya pengertian konversi di sini ya. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana hubungannya kalau kita hubungkan dengan jumlah mol atau laju mol masukan atau laju mol keluaran. Jadi kita bisa menghitung konversi berdasarkan misalnya kalau di reaktor partean atau batch, berarti kita akan dasarkan pada jumlah mol A. Yaitu yang kita gunakan adalah jumlah mol A mula-mula dan jumlah mol A yang tersisa. Karena inilah dua hal yang biasanya kita bisa ukur atau kita bisa ketahui. Jadi jumlah mol A mula-mula yaitu kita biasanya simbolkan dengan Na0 ya. Sedangkan jumlah mol A yang tersisa atau setelah reaksi dihentikan itu kita biasanya sebut Na. Jadi harus hati-hati ya. Na di sini kalau muncul dalam persamaan laju reaksi dan harus diintegrasikan berarti dia variabel ya. Nah, tapi kalau untuk konversi Na di sini berarti jumlah mol A yang tersisa setelah reaksi. Nah, jadi kalau pada reaktor partean ya sama pengertiannya kan jumlah mol A yang bereaksi dibagi dengan jumlah mol A di awal reaksi. Jumlah mol A yang bereaksi tentunya jumlah mol A mula-mula dikurangi jumlah mol A yang tersisa. Ya, simpel kan ya? Nah, jadi itu kita bagi dengan jumlah mol A di awal reaksi, itulah konversi. Kadang kita sebutkan konversi dalam percentage atau dalam bentuk pecahan gitu ya. Terus bagaimana kalau reaktornya untuk reaktor yang punya aliran atau RTIK dan RAS ya. Nah, berarti kita bisa menggunakan pengertian simbol dari laju mol A masuk dan juga laju mol A yang keluar atau output. Nah, jadi konversi di sini pengertiannya bisa menjadi laju mol A yang masuk dikurangi laju mol A yang keluar
Nah, jadi berarti kan sama dengan laju mol A yang bereaksi, ya. Nah, dibagi dengan laju mol A yang masuk. Nah, jadi berarti itulah konversi yang kita bisa hitung pada reaktor yang memiliki aliran. Nah, tentunya dari sini kalian bisa lihat kalau kita punya konsentrasi bisa juga kita hitung konversi. Jadi konsentrasi A mula-mula dikurangi konsentrasi A yang tersisa dibagi konsentrasi A mula-mula. Jadi bisa dalam bentuk jumlah mol, bisa dalam bentuk laju mol, dan bisa juga dalam bentuk konsentrasi. Ya, cukup jelas di sini? Ya, cukup jelas ya. Oke, saya ingin perlihatkan kembali neraca mol kan ya. Jadi neraca mol yang tadinya dalam bentuk jumlah mol DNA per dt atau dalam bentuk laju mol DFA per dV gitu ya. Nah, ini kita bisa lakukan konversi karena kita sekarang sudah mengetahui pengertian konversi. Jadi kita bisa rubah persamaan-persamaan ini dalam bentuk yang melibatkan konversi. Jadi sekarang variabel yang diintegrasikan adalah konversi. Nah, bagaimana caranya? Contoh ya. Kita lihat misal untuk reaktor partean ya. Jadi pada reaktor partean sesuai dengan pengertian konversi. Jadi kan ini sebenarnya manipulasi variabel aja ya, manipulasi persamaan ya. Jadi kita sekarang pindahkan jumlah mol A yang tersisa berarti sama dengan jumlah mol A di awal dikurangi dengan jumlah mol A yang bereaksi. Jadi kan ini yang terkonversi kan ya, jumlah mol A yang terkonversi. Ya, jelas ya dari sini kan ya. Jadi kan sama kalau kita pindahkan X, X berarti Na min Na0 dibagi dengan Na0. Ya kan ya. Jadi ini sebenarnya dari definisi konversi. Nah, kalau kita punya persamaan ini, terus kita buat derivasinya, berarti kan DNA, ya kita derive sisi kiri dan sisi kanan, berarti DNA sama dengan 0, karena ini konstan kan ya, jadi kita nggak bisa derive, derivasinya adalah 0, sedangkan ini derivasinya adalah Na0 dx, ya karena Na0 konstan, X-nya nggak konstan, jadi ini menjadi Na0 dx. Ya, jelas ya? Nah, jadi kalau kita masukkan ke persamaan reaksi untuk partean ya, untuk reaktor partean, awalnya kan DNA per dt sama dengan RAV. Jadi sekarang kita bisa substitute DNA per dt menjadi minus Na0 dx per dt. Ya kan ya, sama dengan RAV. Nah, jadi di sini akhirnya reaktor partean kita bisa lihat di sini bentuk persamaan evaluasinya sekarang bisa kita tuliskan dalam bentuk konversi yang merupakan variabel yang akan diintegrasikan yaitu Na0 dx per dt sama dengan minus RAV. Ya, cukup jelas ya. Nah, oke. Kalau kita ganti misalnya untuk kita ingin menghitung waktu reaksi. Nah, bisa juga kan berarti sekarang waktu reaksinya tinggal kita pindahkan variabel dt ke sisi yang lain terus kita integrasikan. Nah, jadi kita integrasikan pada saat t sama dengan Na0 integrasi dari dx per minus RAV. Tentunya RA-nya nanti tergantung dari misalnya dia reaksi order 1 atau reaksi order 0 atau reaksi order 2 misalnya kan ya. Jadi kalau kita tahu laju reaksinya, nah laju reaksinya nanti tentunya kita akan tulis dalam bentuk bukan lagi KCA ya. Jadi kita akan tulis dalam bentuk KCA misalnya kali 1 min X misalnya. Nah, karena kan sekarang kita akan mengintegrasikan terhadap konversi. Jadi jangan terjebak di sini ya. Jadi kalau laju reaksinya misalnya reaksi order 1 KCA nggak bisa langsung dikeluarin gitu karena CA-nya bergantung kepada konversi misalnya ya kan ya. Nah, bisa dipahami kan ya. Jadi T di sini adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai konversi X
atau untuk mengurangi jumlah mol A dari Na0 ke Na. Ya, cukup jelas ya. Batasnya pada saat T sama dengan 0 atau di awal, tentunya konversinya juga 0 karena belum bereaksi. Namun pada saat T sama dengan T tertentu, misalnya setelah 5 detik, atau setelah 10 detik, atau setelah 20 detik misalnya, konversinya adalah sejumlah X. Nah, jadi bisa 5%, bisa 10%, bisa 20%, dan sebagainya. Nah, ini kalau kita plot, bentuknya bisa seperti ini kan ya. Jadi kalau kita punya Na, ya jumlah mol A, awal kan tentunya pasti positif kan ya, tinggi ya. Nah, setelah dia mulai bereaksi, karena A adalah reaktan, dia tentunya akan berkurang seiring waktu. Ya. Jadi dia akan berkurang seiring waktu, dan juga tentunya bergantung kepada orde reaksinya. Ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Untuk reaktor batch partaian. Kalau kalian punya pertanyaan, silahkan ditanyakan. Ya. Oke, kalau tidak ada, kita Bapak coba izin lihat. bertanya. Silakan, silakan. Siapa ya? Dina. Dina, oke. Silakan Dina. Bapak, saya nanti takut bingung. Apakah Bapak bisa menguraikan dari si rumus integrasi yang T ini, yang ada RA-nya, Pak? Oke, jadi ini kan ya. Jadi misalnya, oke, kita coba, saya coba buka. Sebentar ya. Oke, saya coba screen share screen ini ya, screen. Sebentar. Oke, saya coba. Oke, saya coba share dari komputer yang lain. Bisa kelihatan ya? Bisa kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Lihat ya. Oke. Jadi kalau misalnya kita kan punya sekarang persamaan T sama dengan Na0 ya. Ya, seperti ini ya persamaan. Kalau dari sini kalian sudah paham kan ya, dari sini kan ya. Jadi kan ini awalnya dari persamaan Na0 sama dx dt sama dengan minus RAV ya. Jadi ini kan cuman kita pindahkan aja ke sisi yang lain. Jadi T-nya pindah ke sisi kiri, Na0 dx-nya pindah ke sisi yang kanan gitu ya. Jadi kalau kita satukan dt, kita integrasikan menjadi T, sedangkan Na0 dx divided by RAV kita integrasikan dari 0 ke x. Ya kan ya? Paham kan dari sini ya? Nah, sekarang kalau kita punya misalnya laju reaksinya orde 1. Misalnya kita punya orde 1, reaksinya itu adalah RA berarti sama dengan K kali CA kan ya. Nah, sedangkan kita tahu kalau untuk menghitung CA, ya, CA sama dengan apa tadi? Kalian masih ingat nggak CA? Kalau Na tadi, Na sama dengan Na0 minus Na0X kan ya? Seperti ini kan ya? Sama, CA juga seperti itu. Jadi CA sama dengan CA0 minus CA0X. Ya, berarti bisa kita rubah CA sama dengan CA0 kali 1 min X. Ya kan? Berarti di sini kita bisa rubah menjadi K kali CA0 1 min X. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sekarang kita bisa substitute CA ini ke sini. Jadi T sama dengan Na0 ya.
integrasi 0 sampai X dx K kali CA0 1 min X. Ya. Nah, berarti kita lupa V-nya ya, ada V di situ ya. Ada V. Nah, sedangkan kita tahu kita bisa kalau volumenya tetap, kita bisa hitung CA0 itu sebenarnya sama dengan NA0 V kan ya. Jadi sekarang kalau ini kita rubah ya, atau kita substitute ini pengertian ini, definisi konsentrasi, berarti bisa cancel out ya V-nya kan ya. Berarti sekarang T sama dengan jadinya 0x dx 1 min X. Ya, seperti itu ya. Misalnya bentuk terakhirnya seperti itu. Bisa nggak? Bisa diikutin nggak? Bapak izin bertanya. Ya. Itu CA0 sama dengan NA0 per Pi itu rumus apa ya Pak, dari mana? Saya nggak mudeng Ini gitu. kan rumus konsentrasi kan ya. Jadi kan kalau konsentrasi satuan unitnya apa? Unitnya kan berarti mol per volume kan ya. Biasanya misalnya mol per desimeter kubik kan ya. Atau mol per liter kan ya. Sedangkan NA0 itu adalah jumlah mol kan ya. Nah, jadi dari jumlah mol untuk menghitung konsentrasi sama dengan NA0 dibagi volume. Ya. Cukup jelas, Dina? Jelas Pak. Oh iya, tadi saya nggak familiar sama simbolnya Pak. Terima kasih. Oke. Ya, jadi terkadang simbol sedikit berbeda ya antara textbook yang satu dengan textbook yang lain, atau misalnya dari pada saat kita belajar kimia atau yang lain. Ya. Jadi cukup jelas ya. Jadi kalau sudah sampai sini ya berarti kalian tinggal integrasi, dan setelah diintegrasi ya silahkan dimasukkan nilainya. Seperti itu. Ya. Pak, Oke. bertanya Pak. Silakan. Itu yang T-nya itu variabel K-nya kemana ya Pak? Oh ya. Nah, yang jeli juga ya. Jadi harus ada K-nya di sini ya. Nah, K-nya di sini tentunya konstan ya. Biasanya kita nilai K-nya di awal-awal nanti kita konstan, tapi nanti kita mempelajari ternyata nilai K itu bisa bergantung kepada temperatur ya. Jadi K ini kan asalnya dari Arrhenius equation ya, atau persamaan Arrhenius. Dia sebenarnya bergantung pada temperatur. Jadi pada temperatur tertentu nilai K-nya konstan. Nah, jadi di sini kan kita membicarakan dulu reaksi yang dilaksanakan pada temperatur tertentu saja. Jadi di sini nilai K-nya konstan, jadi bisa dikeluarkan. Ya, seperti itu ya. Paham ya? Jadi kalau kayak gini tinggal keluar 1 per K, terus diintegrasi 1 per 1 min X, jadi biasa apa? Jadi min ln 1 min X. Ya, seperti itu ya. Terus dimasukkan batas-batasnya. Oke? Pak, maaf tadi saya kayak terlewat itu yang V sama jadi C. V NA 0 sama V itu jadi CA 0 ya, Pak? Ya, bisa kayak gitu. Jadi bisa V-nya keluar jadi CA0 kan ya. Nah, jadinya CA0-nya cancel out kan ya. Atau CA0-nya kalian ganti jadi NA0 dibagi V. Nah, kan jadi kalian bisa substitute ini, jadinya cancel out kan nilai V sama variabel NA0, ya kan ya? Atau ya V-nya dikeluarin ke sini, NA0 per V, which is sama dengan CA0, jadi cancel out. Paham kan ya? Jadi akhirnya cuma jadi seperti ini. Kalau untuk reaksi orde 1. Ya. Bisa dipahami? Oke. Silakan kalau mau dicatat dulu. Saya kasih waktu 1 menit. Terus kita lanjut lihat kalau reaktor yang lain. Ya. Menurut kalian pace kuliah kita agak lambat ya? Jadi di awal-awal biasanya sengaja kita coba lambat dulu sebentar ya. Jadi begitu kalian konsep dasarnya sudah betul-betul paham, kita percepat.
ininya, lajunya ya, untuk belajarnya. Karena kita kalau saya lihat memang capaian kuliahnya memang cukup banyak gitu ya. Oke. Siapa ini? Di kolom chat. Sebentar saya share dulu untuk absensi hari ini. Silakan melakukan absensi melalui Six ya tentunya ya. Jadi secara official memang absensi dari Six yang akan digunakan, namun untuk mengantisipasi adanya permasalahan teknis ya, karena terus terang sistem Edunex kita masih, menurut saya masih jauh dari layak atau sempurna lah ya. Jadi silakan isi juga absensi melalui Google Form yang saya share di ruang chat ya. Oke, kita coba lanjut ya. Oke, saya stop share untuk catatan. Nah, oke, sekarang saya share lagi screen saya di sini ya. Ups, gimana ini? Share saya. Ya. Oke, sudah terlihat lagi ya, ini screen saya ya. Jadi seperti yang tadi saya katakan, kalau untuk reaktor partaian, kalian bisa merubah Na dalam bentuk NaX, DNA menjadi DX gitu ya. Nah, jadi sekarang variabel yang akan kita integrasikan adalah konversi, karena seringkali kita memang akan membicarakan konversi. Ya. Jadi atau kita manipulasi variabelnya apa persamaannya untuk menghitung waktu reaksi. Nah, terus bagaimana kalau reaktor yang aliran atau RTIK atau kita sebut RATK atau CSTR ya. Jadi silakan yang mana yang kalian ini. Jadi neraca mol pada awalnya kan in minus out tambah generasi atau produksi dari reaksi sama dengan akumulasi ya. Nah, jadi persamaannya itu adalah FA0 minus FA plus RADV sama dengan DNA per DT. Tentunya untuk RTIK tidak ada akumulasi, sifatnya steady state, berarti persamaannya menjadi V sama dengan FA0 minus FA dibagi negatif RA. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi awalnya kan ya seperti ini aja gitu ya. Jadi sangat simpel untuk RTIK. Bagaimana kalau kita rubah dalam bentuk konversi sama? Jadi kita ambil pengertian konversi ya, FA sama dengan FA0 minus FA0X ya. Jadi FA0 adalah laju alir mol yang masuk ke dalam reaktor RTIK. FA adalah laju alir mol yang keluar dari reaktor RTIK ya, reaktor continuous. Jadinya kalau kita punya sekarang kita tukar FA menjadi FA0X, FA menjadi FA0 minus FA0X, berarti persamaannya akan menjadi volume sama dengan FA0 minus FA0 minus FA0X. Jadi cancel out FA0-nya. Jadi sekarang reaksinya apa? Persamaan evaluasinya menjadi lebih singkat. Jadi volume sama dengan FA0X, yaitu laju alir mol di input dikalikan dengan konversi dibagi dengan persamaan laju reaksinya. Ya. Kalau di sini tentunya kita tidak perlu melakukan integrasi ya, karena kalau kita sudah punya nilai persamaan laju reaksinya, tinggal kita masukkan saja. Ya, oke. Jadi cukup jelas ya kalau untuk RTIK ya. Nah, jadi perubahannya sama, mirip ya, sangat analog dengan reaktor partaian, hanya mengikuti
persamaan evaluasinya, mengganti persamaan evaluasinya, dan variabel FA ditukar dengan variabel yang ada nilai konversi. Nah, sedangkan kalau untuk reaktor aliran sumbat, sama dari kita berangkat dari DFA per DV sama dengan RA, kan ya, itu persamaan reaktor aliran sumbat. Ya. Nah, FA sama dengan FA0 minus FA0X. Ya. Jadi kalau kita ingin mengganti DFA-nya, berarti kita derive atau turunkan persamaan ini, jadi DFA sama dengan 0 karena ini konstan, minus FA0 DX. Ya, kan ya. Nah, jadi sekarang kita bisa ganti DFA yang ada di persamaan evaluasi awal ini menjadi minus FA0 DX. Nah, jadi sekarang bentuknya minus FA0 DX dibagi DV sama dengan RA. Ya. Jadi sekarang yang akan kita integrasikan adalah DX-nya misalnya, kan ya. Seperti itu. Oke, cukup jelas ya di sini ya. Jadi kalau kalian punya reaktor aliran sumbat, volume pada saat awal atau pada saat di mulut reaktor, jadi ini berarti kan volumenya masih 0 gitu kan ya. Nah, konversinya tentunya 0, sedangkan pada jarak tertentu dari awal volumenya sudah bertambah kan ya. Nah, volumenya sama dengan V, berarti konversinya juga adalah sama dengan X. Nah, jadi biasanya kita integrasikan seperti ini. Ya. Jadi volume di sini adalah volume yang diperlukan untuk mencapai konversi X. Nah, jadi kalau kita cuman konversinya misalnya yang ingin kita capai cuma 30% misalnya. Misalnya volumenya cuman sampai misalnya 10 liter misalnya. Nah, sedangkan untuk mencapai konversi yang lebih besar, tentunya volume yang kita perlukan akan lebih besar. Ya, itu ininya ya, sense-nya ya. Oke, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Jadi kita bisa interchange antara jumlah mol, konsentrasi, terus laju alir mol, dan juga konversi ya, semuanya saling berhubungan. Nah, jadi seperti yang kita lihat juga, misalnya yang seperti saya katakan tadi ya, kalian bisa menggunakan DNA per DT misalnya kan ya, sama dengan RAV, atau di sini disimbolkan I. Nah, kalau volumenya konstan berarti ya bisa kita bagi ya. Kalau kita bagi V berarti ini hilang, DNA atau DNI di sini menjadi DCI. Ya. Jadi kalian bisa tuliskan seperti ini. Ya. Sudah jelas ya bedanya antara kalau kita tuliskan dalam jumlah mol atau berdasarkan konversi, atau misalnya kita mau rubah ke konsentrasi. Ya. Oke, jadi kita lihat lagi. Ini persamaan awalnya masih dalam bentuk mol, jumlah mol, dan juga laju alir mol. Nah, terus kita bisa rubah dalam bentuk yang memiliki variabel konversi menjadi seperti ini. Ya. Cukup jelas ya? Ya. Di sini X-nya saya jabarkan menjadi X out minus X in ya. Jadi sama aja sebenarnya. Jadi kalau startnya dari awal reaktor, berarti X in-nya 0. X out-nya ya berapa jumlah konversi tertentu. Nah, tapi kalau saya tanyakan misalnya sekarang reaktornya itu bersambung misalnya. Ada 2 reaktor RTIK yang sambung gitu. Jadi dari masukan dari sini, keluaran dari reaktor pertama masuk ke reaktor kedua RTIK misalnya dengan volume yang sama. Nah, berarti kan sekarang konversinya di sini sudah lain kan ya, bukan 0. Makanya kita bisa menggunakan agak lebih umum persamaannya X out minus X in. Seperti itu. Ya. Oke, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Jadi neraca mol bisa dibilang sudah komplit ya. Persamaan-persamaan yang akan kalian gunakan. Jadi kalian harus latihan di rumah bagaimana cara menurunkannya seringkali ya. Jadi kalian silakan kalau kalian mau menghafal persamaan ini boleh gitu ya. Tapi lebih baik lagi kalau kalian paham
dari mana sebenarnya awal datangnya. Jadi datangnya kan cuma dari satu persamaan, yaitu persamaan neraca mol atau neraca massa sebenarnya kan ya. Nah, jadi awalnya dari input minus output plus generasi karena produksi sama dengan akumulasi. Nah, jadi dari situ semua datangnya. Kalau kalian paham itu, ya untuk menurunkan semua persamaan ini sangat mudah gitu. Nah, jadi sebisa mungkin kalian paham dari mana datangnya dan bisa menurunkannya. Jadi latihan di rumah ya. Tapi kalau kalian mau hafal dan paham ya silahkan. Cuman kadang kalau kalian hafal mungkin nanti terlupa misalnya tanda negatifnya gitu ya. Jadi harus hati-hati kalau kalian mau hafal silahkan dihafal tapi harus mengerti. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, belum ada ya. Oke, coba kita melihat berikutnya. Kita coba akan diskusi mengenai laju reaksi. Ya. Sebentar. Oke. Jadi umumnya di awal-awal biasanya kita belajar reaksinya itu kita sebut elementary. Jadi kalau reaksinya kita sebut elementary itu misalnya tadi persamaan reaksi kita A plus B menjadi C plus D gitu ya. Di koefisien stoikiometrinya ada A, ada B gitu. Atau kita sebut saja alfa sama beta. Nah, biasanya kalau kita sebut reaksinya elementary, berarti order reaksinya bergantung atau sama dengan nilai koefisien stoikiometri misalnya ya. Itu kalau kita sebutnya elementary. Namun pada dasarnya hampir sebagian besar atau hampir semua ya reaksi-reaksi yang ada kita lakukan secara komersial, persamaan laju reaksinya itu ya tidak bergantung pada persamaan stoikiometri reaksi. Jadi biasanya kita harus memang melakukan eksperimen untuk mencari berapa sebenarnya order reaksi terhadap reaktan A atau terhadap reaktan B misalnya. Ya. Nah, di sini adalah bentuk yang paling simpel dari sebuah laju reaksi, yaitu model berpangkat atau power law model. Ya. Jadi misalnya kita punya reaksi A plus B, dan alfa beta itu adalah order reaksi terhadap A dan B masing-masing ya. Jadi alfa di sini order reaksi terhadap reaktan A, beta adalah order reaksi terhadap reaktan B. Jadi kalau kita tulis persamaan laju reaksinya, negatif RA atau laju pengurangan NA, laju pengurangan reaktan A sama dengan K, nilai konstan reaksi, dikalikan konsentrasi A, pangkat alfa, dikali konsentrasi B, pangkat beta. Ya, jadi laju reaksinya sekarang bentuknya power law model kita sebutnya ya. Nah, kalau kita jumlahkan alfa tambah beta, itulah sebenarnya total order reaksi. Nah, jadi kalau ditanyakan ini reaksi order berapa? Berarti reaksinya adalah order alfa plus beta. Kalau alfanya 1, betanya 1, berarti reaksinya kita sebut reaksi order 2. Atau kalau alfanya 0, sedangkan betanya 1, berarti reaksi order 1. Ya, seperti itu ya. Nah, satuan unit dari laju reaksi, persamaan laju reaksi atau negatif RA di sini, RA, adalah konsentrasi per unit waktu atau unit mol per unit volume per unit waktu. Ya, jadi misalnya bisa mol per liter per second atau per detik. Atau bisa juga kilomol per meter kubik per hour. Nah, jadi harus hati-hati di situ ya. Jadi kalau unitnya nggak sama ya berarti kalau kalian harus konversi nantinya ya kalau kalian ingin melakukan perhitungan. Nah, sedangkan nilai K konstanta reaksi ini bergantung kepada total order reaksi, ya kan ya. Jadi unit dari K ini berubah-ubah tergantung dari order reaksinya. Kalau unit laju reaksi selalu sama, unit mol per unit volume per unit waktu. Nah, kalau konsentrasi sama juga nggak akan berubah. Konsentrasi selalu unitnya mol per volume, unit mol per unit volume.
misalnya mol per desimeter kubik. Nah, jadi kalau alfanya berubah, betanya juga berubah, nilai K-nya juga pasti berubah kan ya, satuan unitnya K-nya itu berubah. Nah, jadi itu konvensi yang kita lakukan untuk nilai K. Jadi nilai K-nya ini bergantung kepada total order reaksi. Bisa dipahami ya pernyataan ini ya? Oke. Nah, sekarang kita coba latihan. Saya ingin panggil beberapa orang ya untuk melakukan ini atau bisa langsung menjawab kalau memang sudah bisa. Coba saya lihat dari namanya di sini. Aristo, ada nggak Aristo? Iya Pak, hadir Pak. Oke, Aristo. Kita mulai yang paling mudah ini kayaknya nih, paling mudah ini. Kalau order reaksinya itu order 0. Nah, coba tentukan unit nilai K-nya. Bisa nggak? Kalau reaksinya itu order 0, tentukan unit K-nya. Jadi Anda bisa lihat jadi power law model berarti kalau reaksinya order 0, alfa sama beta 0 kan ya? Iya Pak. Berarti unit K-nya itu bagaimana? Apa unit K? Molar per waktu Pak, atau mol per volume per waktu. Betul. Jadi satuan unitnya itu unit K akan sama dengan satuan unit dari laju reaksi kan ya. Jadi konsentrasi per unit waktu atau unit mol per unit volume per unit waktu. Ya, bisa dipahami ya? Oke. Jadi karena alfanya 0, betanya 0. Jadi CA pangkat 0, CB pangkat 0 ya 1, 1. Berarti K minus RA sama dengan K. Berarti unit K harus sama dengan unit laju reaksi. Oke, coba saya panggil lagi Denisa ya, coba Denisa. Denisa, kalau sekarang order reaksinya order 1. Gimana tuh? Sorry. Kalau reaksinya order 1. 1 per unit waktu. Bagaimana? 1 per unit waktu. 1 per unit waktu. Jadi kalau di sini tadi K sama dengan mol, unit mol per unit volume per unit waktu ya. Nah, Denisa kalau order 1 K-nya sama dengan 1 per Unit waktu. unit waktu. Paham nggak kalian ini semua? Kenapa K-nya sama dengan 1 per unit waktu? Jadi karena sekarang kan kita anggap reaksinya itu adalah reaksi order 1 gitu ya. Jadi sekarang laju reaksinya sama dengan K kali CA misalnya kan ya. Jadi alfa sama dengan 1, beta misalnya 0 kan ya. Nah, jadi reaksinya K sama dengan RA sama dengan KCA, berarti unit K adalah unit laju reaksi dibagi unit konsentrasi ya. Nah, sedangkan unit laju reaksi kita bisa lihat ini adalah konsentrasi per unit waktu. Berarti untuk sama berarti K-nya sama dengan 1 per unit waktu. Oke, berikutnya coba Anissa ya. Anissa. Ada nggak Anissa? Anissa ada? Anissa. Nggak ada ya Anissa ya? Coba balance. Ada balance? Balance. Order 2 ya Pak? Ya, untuk order 2. Untuk order 2 berarti unit volume per unit mol per unit waktu Pak. Unit volume per unit mol per unit waktu. Oke. Jadi unit volume per
unit Unit mol. mol unit waktu ya. Jadi seperti itu ya. Karena sekarang reaksinya itu persamaan laju reaksinya minus RA sama dengan K kali CA pangkat 2 kan ya. Atau bisa juga K kali CA CB. Ya, jadi konsentrasinya sekarang kuadratik ya. Nah, berarti nilai K-nya itu tentunya tadinya kalau orde 1 cuma 1 per S, berarti sekarang 1 per S per konsentrasi, atau ya berarti berarti jadi unit unit volume per unit mol per unit waktu. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi jelas ya. Jadi kalau orde 3 ya berarti lebih panjang lagi K-nya. Berarti sudah pangkat berapa tuh? Volumenya bisa pangkat 6 mungkin ya, pangkat 4 gitu atau pangkat 3 gitu. Nah, jadi harus disesuaikan dengan order reaksinya. Cukup jelas ya berarti ya di sini ya. Oke. Kita lanjutkan. Sekarang kalau persamaan Arrhenius ya. Jadi kalau tadi kita bahas mengenai persamaan laju reaksi, nilai K-nya biasanya konstan ya. Nilai K-nya biasanya kita udah tentukan atau sudah disediakan. Nah, sekarang sebenarnya nilai K ini bergantung kepada temperatur sebenarnya. Nah, jadi K ini disebutnya specific reaction rate atau konstanta reaksi, kadang disebut konstanta reaksi. Jadi disebutkan dalam Arrhenius equation atau persamaan Arrhenius. Nah, jadi kalau persamaan Arrhenius itu biasanya K sama dengan A kali epsilon pangkat minus E dibagi AR dibagi T. A di sini adalah frequency factor atau faktor frekuensi. Biasanya juga disebut faktor tumbukan misalnya ya. Kalau E di sini adalah energi aktivasi. Nah, jadi kadang kita simbolnya E, kadang E subscript A gitu ya. Nah, terus R di sini adalah konstan gas universal atau konstanta gas universal gas konstan ya. Nah, T di sini adalah temperatur absolut reaksi. Nah, jadi biasanya dalam Kelvin ya. Nah, bagaimana sifatnya rate konstan ini? Sifatnya rate konstan ini ya dia memang tentunya karena bergantung kepada temperatur ya. Kalian bisa lihat dari persamaan ini sebenarnya kalian bisa perkirakan kira-kira bentuknya seperti apa. Ya, pengaruhnya terhadap temperatur. Jadi seperti ini sebenarnya. Jadi kalau kita naikkan temperatur, dia akan naik perlahan terus naik secara eksponensial ya. Kalau di sini ya, kalau Anda bisa lihat ya. Jadi pada saat temperatur tertentu nilai ininya jadi sifatnya eksponensial yang cukup besar gitu ya. Nah, jadi naiknya sangat tinggi terus landai kembali. Nah, jadi pada dasarnya hampir semua reaksi kalau kita naikkan temperaturnya pasti makin cepat. Gitu. Namun untuk reaksi tertentu, misalnya yang kita sudah tahu secara termodinamika reaksinya adalah Reaksinya adalah exotherm atau mengeluarkan panas. Jadi kan sebenarnya kalau kita panaskan kurang bagus sebenarnya kan ya. Nah, jadi pengaruhnya itu adalah ke konversi atau kesetimbangannya gitu. Nah, jadi reaksi akan berlangsung lebih cepat, namun tadinya konversinya misalnya bisa 70% karena kita naikkan temperaturnya, sedangkan dia adalah reaksi endotermik. Jadi sekarang konversi yang kita bisa capai misalnya cuman 30% misalnya. Ya. Tapi bukan berarti jelek gitu. Jadi di industri terkadang kita memang akhirnya sacrifice nilai konversi yang akan kita capai demi kecepatan reaksi gitu. Nah, jadi misalnya reaksi amonia, kita udah tahu reaksi amonia itu sifatnya exotherm. Tapi di pabrik pupuk kita laksanakan reaksi amonia ini pada temperatur tinggi. Karena dengan melakukan temperatur tinggi reaksinya lebih cepat berjalan. Nah, walaupun konversinya rendah. Nah, apa yang kita lakukan? Kita balikan lagi sebagian di recycle. Nah, jadi kita recycle, jadinya nanti
overall konversinya tinggi. Nah, jadi keuntungannya reaksinya berlangsung cepat dan akhirnya kita bisa dapat konversi yang lebih tinggi. Ya, bisa dipahami ya kalau eksotermik seperti itu. Kalau endotermik ya tentunya kalau kalian naikkan temperaturnya, reaksinya makin cepat, konversinya juga makin besar atau makin mengarah ke nilai maksimalnya atau optimalnya. Ya, seperti itu. Nah, kita juga bisa menghitung nilai suatu konstanta reaksi pada suatu temperatur jika kita ketahui nilai reaksi konstanta itu pada temperatur tertentu. Nah, jadi kalian bisa menggunakan persamaan ini. Persamaan ini dari mana sebenarnya? Dari sini. Ya. Jadi kalau kalian punya K1 sama dengan A kali epsilon minus E per R T1 kan ya. Nah, terus kalau kalian punya K2 pada T2 berarti ya K2 sama dengan A kali E minus E per R T2. Nah, kalau kalian gabungkan persamaan itu, kalian manipulasi sedikit ya jadinya seperti ini. Ya. Jadi K pada temperatur tertentu, sorry ini ada yang masuk. K pada temperatur tertentu sama dengan K pada temperatur yang kita ketahui dikali dengan delta H reaksi dibagi R kali 1 per T1, T yang sudah diketahui nilai K-nya, dikurangi 1 per T yang belum kita ketahui nilai K-nya. Ya, seperti itu ya. Jadi kita bisa menghitung dari nilai tersebut. Oke, jadi di sini saya perlihatkan lebih jelas di sini. Jadi persamaan Arrhenius seperti apa? Misalnya nilai E itu energi aktivasi, satuannya bisa kalori per mol, bisa joule per mol, bisa kilojoule per mol. Jadi pokoknya satuan energi per unit mol, ya, unit energi per unit mol, ya. Terus nilai konstanta gas universalnya atau R tentunya bergantung kepada nilai energi aktivasinya. Kalau energi aktivasinya dalam kalori per mol, ya kita harus menggunakan konstanta gas universal yang dalam bentuk kalori per mol Kelvin. Ya. Tapi kalau energi aktivasinya misalnya joule per mol, berarti kita harus menggunakan konstanta gas dalam bentuk joule per mol Kelvin. Nah, nilainya kan beda-beda kan ya, tentunya karena dari kalori ke joule berbeda kan ya, ada nilai konversi. Nah, kalau T adalah temperatur absolut reaksi dalam bentuk Kelvin. Nah, jadi jangan sampai lupa kalau diberikan reaksinya dalam bentuk Celsius, karena kita biasa menggunakan Celsius, ya harus kita konversi ke Kelvin. Sedangkan A adalah konstanta Arrhenius atau faktor frekuensi. Nah, di sini kita bisa lihat kalau unit A dan K itu adalah sama, ya, dan seperti yang kita telah pelajari bergantung kepada order reaksi. Ya. Nah, persamaan ini, ya, kita bisa kita namanya dilinearisasikan ya. Kita buat menjadi bentuk linear. Nah, jadi kalau kita manipulasi, kita taruh ln di depan sini, di sini juga ln berdasarkan aturan logaritmik ya. Jadi ln Ka sama dengan ln A minus E per R kali 1 per T. Nah, apa gunanya ini? Ya berarti kegunaannya kita bisa mencari nilai konstanta ya, nilai konstanta reaksi atau nilai energi aktivasi kalau kita misalnya tahu data yang lain, yaitu data temperatur misalnya ya. Jadi kalau kita misalnya melakukan reaksi pada temperatur 280 Kelvin misalnya. Nah, dari 280 Kelvin kita punya nilai K tertentu gitu, nilai konstanta laju reaksi. Terus kita laksanakan lagi reaksinya pada temperatur 300 Kelvin. Kita punya nilai K juga gitu ya, nilai K tertentu juga. Nah, kita laksanakan lagi pada temperatur misalnya 330 Kelvin. Kita akan punya nilai K juga. Nah, kalau kita punya data tersebut, terus kita plot ya, ini kan sebenarnya sama dengan analog dengan persamaan linear Y sama dengan MX plus C kan ya. Nah, tentunya M-nya di sini adalah minus E per R, X-nya itu 1 per T, C-nya adalah ln A.
Ya. Jadi kalau kita punya data itu terus kita plot, dia akan jadi persamaan linear, slope-nya itu nilainya minus E per R gitu. Nah, sedangkan kita kan tahu nilai R konstanta gas universal, berarti kita bisa menghitung berapa nilai energi aktivasi dari reaksi tersebut. Ya. Nah, kalau ln A-nya apa? Ya ln A-nya berarti intercept-nya kan ya, konstan yang dihasilkan dari persamaan linear tersebut. Ya. Jadi jelas ya, kalau ya tentunya kalian sudah pelajari di kalkulus, kalau gradiennya landai berarti bisa kita bilang nilai M-nya itu gradiennya rendah atau nilai energi aktivasinya rendah untuk persamaan ini. Ya. Sedangkan kalau gradiennya itu tajam, ya berarti nilai gradiennya besar atau dalam hal ini nilai energi aktivasinya besar. Ya, bisa dipahami nggak di sini? Ya, oke. Kita nanti kita kembali ya, kita coba latihan untuk bagaimana menghitung misalnya, atau kita lakukan sekarang deh. Kita lakukan sekarang. Coba kalian lakukan perhitungan energi aktivasi dari reaksi berikut. Jadi kita anggap reaksinya elementary, berarti order reaksinya bergantung kepada koefisien reaksi gitu. Nah, jadi maksudnya di sini laju reaksinya itu minus RA sama dengan K kali CA pangkat 2 kali CB. Ya, jadi reaksinya order 3 ya. Nah, konsentrasi yang kita ketahui, konsentrasi A itu sama dengan 2 molar. Ya. Sedangkan konsentrasi B itu adalah 1,5 molar atau mol per liter. Ya. Nah, terus kita punya data di sini. Kita punya data, ternyata laju reaksinya itu pada temperatur yang berbeda-beda seperti ini gitu. Nah, jadi kita punya negatif RA sama dengan 0,002 pada temperatur 300 Kelvin dan seterusnya. Ya. Jadi strateginya bagaimana? Berarti kan tadi kalau kita ingin menghitung nilai energi aktivasi ya. Berarti kita harus memiliki dulu nilai K dan juga nilai temperatur ya. Nah, nilai temperatur kan kita sudah punya, tinggal kita rubah jadi 1/T kan ya. Nah, nilai K kita belum punya. Nah, berarti kita harus ambil dari nilai yang ada. Jadi kan kita sudah tahu laju reaksinya adalah order 3 ya. Nah, jadi ini nanti nilai ini dibagi dengan konsentrasi A pangkat 2 dibagi konsentrasi B. Paham kan ya? Oke. Coba kita lakuin sama-sama ya. Kita pakai Excel aja ya. Saya coba buka Excel di sini. Buka Excel. Oke, bisa terlihat nggak ya? Sebentar, saya besarkan ya. Oke, kalian juga silakan sama-sama mungkin bisa buka Excel ya. Oke. Nah, sekarang kan yang kita punya datanya itu adalah data laju reaksi kan ya. Data laju reaksi 0,002, 0,046, 0,72, 8,33 ya. Sedangkan temperaturnya itu adalah 300 Kelvin, 320, 340, 360 ya. Oke, sekarang berapa nilai K-nya? Nilai K-nya ada yang bisa bagi saya nilai K-nya? Jadi kan nilai K kan kita ketahui ya, reaksi, laju reaksi, saya tulis di sini laju reaksi itu adalah minus RA ya, sama dengan K kali CA pangkat 2, nggak enak nih nulis di K kali CA pangkat 2, misalnya di sini, kali CB ya. Nah, jadi seperti ini ya, nilai teks. Ya, jadi seperti ini ya bentuknya. Ya, sorry.
Oke. Ini kan bentuknya seperti ini kan ya. Berarti nilai K ya sama dengan minus RA ya, RA dibagi semua ini ya. Dibagi CA pangkat 2 kali CB. Ya, seperti ini kan ya. Jadi kalau saya mau hitung berarti ini sama dengan ini dibagi berapa CA-nya? CA-nya tadi 2 molar kan ya. 2 pangkat 2 kali 1,5 CB-nya ya. Berarti saya dapatnya segini. Coba di double check ya, benar nggak? Coba di double check. Ada yang sudah double check? Coba saya tanya di sini. Siapa nih? Muhammad Hadi. Muhammad Hadi ada? Ya Pak. Oke, sama nggak nilainya? Berarti kan Pak, kalau yang Hmm? minus RA 0,02 itu K-nya sama dengan minus 0,002 dibagi Iya, 2 pangkat 2 kali 1,5. 0,5. Bentar, Pak. Betul. Ya. Coba double check bisa nggak? Sama Pak. Sama ya. Bebannya ya. Oke, jadi seperti itu ya cara perhitungannya ya, cukup jelas ya dari laju reaksinya ya. Jadi kalau reaksinya order 2 ya berarti tinggal misalnya cuman ada CA gitu. Ya berarti CB-nya dihilangkan, nilainya jadi lain ya. Oke, coba saya tanya Zakia, ada Zakia? Zakia. Oke, berapa nilai 1 per T-nya ya? Coba. 1 per T-nya Yang pertama berapa? Yang kamu... saya nggak nyatet P-nya tadi. Ini T-nya ini 300 nih, 300 Kelvin. Berarti kamu tinggal hitung 1 per 300 kan ya? Oh, iya. Oke, paham kan ya? Jadi nilainya segitu ya. Oke, Pak. Oke. Nah, sekarang siapa ini? Coba Andreas, ada nggak Andreas? Ya Pak, hadir Pak. Oke, Andreas, coba lonka-nya, lonka. Sebentar Pak, dari yang K yang ke 1 Pak. Iya, harus kayak yang sudah baru dihitung ini kan ya. Berapa tuh nilainya? Sebentar, Pak. Dari 0,00033 ya Pak. Min 8,016 Pak. 8 ya. Kalau di sini berarti saya harus pakai fungsi lon kan ya. Iya Pak. Lon, masukkan. Oke, sama ya nilainya ya. Sama Pak. Oke, jadi nilai yang lain tinggal mengikuti kan ya. Nah, berarti kalau kita sekarang sudah punya 1 per T dan ln K kan ya. Nah, kan kalau tadi di persamaannya itu, nah di sini tadi kan persamaannya adalah ln K sama dengan ln A minus E per R 1 per T. Yang kita plot ini kan X-nya adalah 1 per T, X-aksisnya. Kalau Y-aksisnya adalah ln K ya dari persamaan linear ini ya. Jadi kita akan plot, kita sudah punya nilainya ya 1 per T dan ln K. Kita akan plot ini. Mana nih? Insert. Oke. Jadi kita plot, sebentar kita perbaiki dulu ininya sedikit ya. Besar ini. Jadi di sini minimumnya saya ganti aja minus 10. Maksimumnya 2, oke. Ya, terus ini juga saya ganti. Biar lebih jelas, kita ganti. Berapa nih? Sebentar, ada yang masuk ke Krista.
Oke, di sini saya ganti 0,00 berapa nih, batas bawah 25 aja. Ya, jadi jelas kelihatan ya. Nah, jadi kalian akan dapat plot seperti ini kan ya. Nah, kalau untuk mencari gradiennya bagaimana? Coba saya tanya siapa ini? Diva ada? Ada, Pak. Oke, berapa nilai gradiennya Diva? Gimana kamu cara mencari nilai gradien? Atau dalam hal ini adalah nilai minus I per R berarti ya, minus I per R. Saya ganti dulu, minus I per R. Berapa nilainya? Bagaimana cara mencarinya? Kalau yang kamu pelajari dari kalkulus atau matematika kan ya, minus I per R. Jadi kalian bisa menghitung gradien kalau kalian ambil nilai 2 titik kan ya. Kan gradien dalam hal ini berarti delta Y per delta X kan ya. Ya. Jadi kalian bisa ambil misalnya 2 titik ini Y2 min Y1 dibagi X2 min X1 misalnya kan ya. Berarti kan kalian ambil dari nilai ini. Atau kalau kalian menggunakan Excel ya berarti ya mudahnya tinggal add trend line ya. Tinggal add trend line, terus saya pakai linear. Saya mau display equation on chart. Oke. Nah, kalian dapat nggak nilainya sama? Di yang mana itu? Nilai gradiennya yang mana? Diva yang mana nilai gradiennya? Kalau dari persamaan ini? Yang min 14999. Ya, jadinya min 14999 ya. Nah, sedangkan 41 di sini berarti nilai dari ln A kan ya. Jadi ln A di sini kita tulis saja. Ln A itu adalah 41,995 ya. Nah, berarti kita bisa hitung nilai energi aktivasinya. Oke, coba saya panggil Abdurrahman. Hadir, Pak. Oke, Abdurrahman, berapa nilai energi aktivasinya? Kan sekarang udah tahu nih nilai minus I per R kan ya, gradiennya. Berapa energi aktivasinya? Kamu pakai nilai apa nih? Jadi kamu harus sesuaikan ya nilai apa energi aktivasi yang apa nilai energi aktivasi dan nilai konstanta gas yang kamu akan gunakan gitu. Berapa Abdurrahman? Bisa nggak kamu hitung? Berarti R-nya pakai yang 8,314 ya, Pak? Betul, karena kan di sini kita satuannya joule per mol kan ya. Energi aktivasinya kan ya. Oke, kita mau joule per mol. Berapa? Berarti ini tinggal yang minus 14999 itu tinggal dikali 8,314. Oke, dapat berapa kamu? Dapat berapa? Sebentar, Pak. Kita bisa pakai nilai 8,3144 ya. Joule per mol Kelvin. Nah, 124.000. Oke, sama dengan 124.701. Oke, mirip lah ya. Berarti ini dalam joule per mol ya, atau kalau kalian mau sederhanakan bisa juga sekitar berarti 124,71 kilojoule misalnya ya. Boleh seperti itu ya. Jadi bebas saja ya. Oke, terima kasih ya Bu Rahman. Oke, yang terakhir nih nilai A-nya nih, frequency factor atau konstanta Arrhenius. Coba Vanessa ada? Ada, Pak. Oke, Vanessa berapa kira-kira nilai faktor frekuensinya?
Itu berarti dari ln A-nya ya, Pak? Ya, Berarti sudah jelas kan ya? Berapa tuh? ya. Berapa tuh? Nah, di Berarti sini saya pakai fungsi apa ini? itu E pangkat 41,995. Nah, itu berapa tuh? Berarti saya pakai Bentar, Pak. fungsi epsilon ya di sini. Bukan epsilon, eksponen ya. 1,7306 kali 10 pangkat 18. Oke, sama ya nilainya ya di sini ya. Jadi nilainya adalah 1,730 E pangkat 18 ya. Jadi memang sangat besar nilai frekuensi factor ini, bisa belasan pangkatnya bisa belasan, ordernya belasan. Bisa pangkat 5, 10, 18 itu sudah biasa. Jadi ini frekuensi factor atau faktor tumbukan biasanya kita sebut juga. Nah, kalau di sini energi aktivasi itu nilainya ya, biasanya tentunya nilainya pasti positif ya, nggak mungkin negatif ya. Jadi energi aktivasi ini kan berarti energi barir atau barrier energi yang harus kalian lewati untuk memulai suatu reaksi. Jadi nggak mungkin dia negatif, pasti positif. Apakah itu reaksinya reaksinya eksotermik atau endotermik, tetap positif. Nah, nilainya tentunya bergantung ya. Jadi nilainya bisa jadi dari beberapa kilojoule per mol sampai ratusan kilojoule per mol. Ya, jadi saya kasih contoh aja, misalnya di bidang saya itu untuk gasifikasi atau pyrolisis ya. Untuk ini biasanya rentang energi aktivasi itu sekitar 80 kilojoule per mol. Nah, di sini kita sekitar 124,71 kilojoule per mol. Jadi harus masuk akal ya. Kalau kalian dapatnya nilainya misalnya jutaan kilojoule per mol, itu kemungkinan besar ya nggak masuk akal atau salah perhitungan. Jadi kalian harus hati-hati dalam melakukan perhitungan. Jadi kalau kalian tahu sense-nya, range-nya berapa yang masuk akal, berarti kan kalian bisa koreksi nilai-nilai kalian. Ya, jelas ya di sini ya bagaimana cara menggunakan persamaan linear untuk menghitung energi aktivasi atau frekuensi factor dari data misalnya temperatur dan Lonka. Ya. Jadi apa gunanya ini? Nanti kalau kalian misalnya pada saat penelitian ya, atau misalnya kalian kerja untuk R&D misalnya ya, terus kalian punya suatu reaksi yang memang masih baru atau kebetulan reaksi tersebut menggunakan misalnya reaktan yang berbeda dari orang lain. Jadi misalnya di bioenergi kita banyak menggunakan biomasa kan ya. Biomasa antara yang satu dan yang lain tentunya sangat berbeda gitu. Nah, jadi pada saat kita mau melakukan misalnya taruhlah kita mau pirolisis dari misalnya kayu gitu ya, sampah kayu, serbuk kayu misalnya. Nah, kita ingin tahu energi aktivasinya berapa karena nanti pada saat kita merancang reaktor ya kita harus tahu berapa suplai panas yang harus kita berikan misalnya. Ya kan ya? Nah, untuk menghitung energi aktivasi seperti yang kita lakukan ini barusan ya, kita berarti minimal harus punya beberapa nilai konstanta reaksi dan temperatur kan ya. Nah, atau nilai konstanta reaksi ini kita hitung dari nilai laju reaksi, ya kan ya. Nah, berarti kita harus melakukan beberapa kali reaksi. Jadi kita lakukan beberapa kali reaksi pirolisis serbuk kayu itu, misal pada temperatur 300. Nah, kita bisa mendapatkan laju reaksinya ya, karena kita tahu berapa misalnya konsentrasinya, kita tahu berapa masing-masing konsentrasinya, terus dari laju reaksi itu kita dapat nilai K. Nah, begitu juga data-data yang lain untuk temperatur yang berbeda kita punya nilai K. Nah, berarti sekarang dari data tersebut kita bisa hitung energi aktivasinya. Nah, seperti itu caranya ya. Jadi ini aplikasinya memang di dunia kerja atau pada saat penelitian ya, kalau kalian bersentuhan dengan kinetika ya seperti ini yang akan kalian lakukan. Ya. Oke, cukup jelas ya? Ada pertanyaan nggak? Silakan. Siapa ini? Laura, Pak. Laura, silakan Laura. Agak keras ya. Iya, Pak. Mau bertanya, Pak. Itu Silakan. R-nya tadi dapat dari mana, Pak? Oh, oke. R-nya ini nilai konstanta gas universal.
Nah, kalian dulu masa SMA kan pasti sering pakai nilai konstanta universal. Kalau satuannya Joule per mol Kelvin itu nilainya 8,3144. Kalau satuannya itu, saya kasih satuan yang lain misalnya, satuannya kalori per mol Kelvin, itu nilainya kalau nggak salah 1,987 ya. Jadi nilainya seperti itu. Atau kalau dalam bentuk apa lagi yang sering kalian ini dalam bentuk meter kubik ATM bukan? Yang ini. Saya coba meter kubik ATM per kilomol Kelvin. Nah, pasti kalian ingat nilai ini. Jadi nilainya itu adalah 0,082. Nah, ini nilainya. Kalian ingat kan ya? Nilai ini kan ya? Ingat, Pak. Nah, ini semua nilai-nilainya. Jadi bergantung kepada kalian mau energi aktivasinya dalam dalam unit apa, ya kalian sesuaikan dengan konstanta gasnya. Jadi kalau Joule per mol, kita maunya Joule per mol, ya udah pakai Joule per mol Kelvin. Kalau kita maunya dalam bentuk kalori per mol, ya udah pakai nilai 1,987. Nah, atau kalian mau hitungnya dalam bentuk meter kubik ATM, wah ini pakainya 0,082 gitu. Ya, ada beberapa lagi nilai yang lain dalam bentuk British Thermal Unit. Kalau kalian nanti kerjanya misalnya di UK misalnya, jadi di UK ya biasanya kita pakai British Unit gitu. Kalau di Amerika ya standar unit atau International Standard Unit ya biasanya Joule per mol Kelvin. Nah, kalau di Kanada biasanya shifting antara British dan internasional gitu. Jadi kadang kita pakai 1,987. Ya, seperti itu ya. Nilainya ini ada kalau kalian punya textbook biasanya ada di bagian belakang. Atau di buku-buku kimia dasar ada pasti. Ya. Jelas ya, Laura? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Saya izin bertanya. Silahkan. Ini Pak, yang bagian minus E per R itu kan di grafiknya hasilnya minus 1499, terus rumusnya minus E per R. Itu jadinya positif apa emang tetap minus 1499 itu ya Pak? Nah, di sini kan ya. Mana tadi ya? Kan untuk menghitungnya itu ada, saya bagi tanda negatifnya nih kan ya. Jadi tetap kita pakai. Jadi kan nilai minus E per R-nya itu kan minus 14999 kan ya. Dari sini kan, dari persamaan lainnya ini. Kalian lihat nggak? Dari persamaan lainnya kan sama dengan minus 14999. Nah, berarti kalian juga menggunakan nilai yang sama, negatif. Nah, atau kalau kalian mau hilangkan nilai negatifnya berarti E per R sama dengan 14999. Berarti nilai E-nya tinggal ini dikali R, ya. Ya, atau mudahnya ya nilai energi aktivasi pasti selalu positif. Jadi jangan terlalu bingung, ya. Cukup jelas? Jelas Pak. Terima kasih Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita kuis. Kalau nggak ada pertanyaan kita kuis. Ada pertanyaan lagi nggak sebelum kita kuis nih? Permisi Pak. Silakan. Mau nanya Pak, itu yang grafik E per R itu XY-nya itu apa ya Pak? Dari mana ya? Oke, kan tadi saya jelaskan ya. Jadi ada yang bisa jawab nggak? Siapa nih? Coba saya tanya. Resti ada? Resti mau nggak? Ada. Kenapa? Bisa jawab nggak pertanyaan teman kalian? Kenapa tadi Pak pertanyaannya? Nilai Y sama X-nya itu nilai yang mana? Tadi yang 1 per T sama ln K. Oke, dari sini ya. Siapa tadi yang bertanya? Sorry. Saya Pak Hadi, Pak. Hadi. Jadi Hadi, kalau kamu lihat di persamaan ini kan, jadi persamaan Arrhenius ini kan kita buat menjadi linear, yaitu ln Ka sama dengan ln A minus E per R 1 per T. Nah, persamaan ini kan analog dengan persamaan linear yang biasa kalian pelajari di kalkulus atau matematik ya. Y sama dengan apa? C plus MX ya. Nah, jadi berarti di sini nilai Y-nya itu adalah ln Ka untuk Y aksisnya, sedangkan untuk X-nya itu adalah 1 per T.
Nah, paham kan ya? Yang plot ini adalah nilai 1/T untuk X, sedangkan di Y-nya ini, Y-aksisnya ini adalah nilai ln KA. Nah, terus kalau kamu dapat titik-titik tersebut, nah, kamu bisa buat persamaan linear kan ya, yang analog dengan Y sama dengan MX plus C yang biasa kita pelajari ya. Nah, M-nya itu gradien. Nah, dalam hal ini ya berarti M-nya itu adalah minus E per R. Sedangkan C-nya itu adalah ln A. Bisa dipahami nggak, Hadi? Kalau yang tadi Bapak di sini ini Pak, di Excel ini, tadi ya, Bapak kan, berarti? Nah, di Excel ini kan saya tulis nih, X-aksisnya itu adalah 1/T. Ya. Paham kan ya, Hadi ya? Jadi nilai T, saya sekarang ambil 1/T. Gitu. Saya hitung kan ya. Terus nilai Y-aksisnya itu adalah ln K. Ya. Ln K atau dari yang K yang kita sudah hitung, sekarang kita ambil logaritmik naturalnya. Ya. Oke, Bisa nggak, Pak. Hadi? Paham ya, Hadi ya? Dimengerti, Pak. Ya, makasih. Ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada pertanyaan ya. Kita masih ada nih, masih panjang ini. Kita coba. Pak, maaf Pak, tadi silakan. Memasin Pak. Tadi buat grafiknya dari pakai seperti sama ln K tadi itu kan Pak, buat grafiknya. Betul. Seperti sama ln K. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini kan, seperti itu adalah x-aksis 0,33, 0,0031, dan 0,0029, 0,0028 ya. Nilainya kan di sini kan ya. Nilainya di sini ya. Tentunya ini harusnya mungkin saya perlihatkan lebih jelas, ini ada, jadi kelihatan lebih jelas ya. Ya kan, jadi 0, misalnya 313 di titik ini kan ya. Di titik ini ya. Oke, cukup jelas ya? Jelas Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, boleh lihat rumus Excel yang A enggak, Pak? Yang A itu yang tadinya pakai cari eksponensial itu, cari eksponensial. Oh, oke. Kan kita dapat ln A-nya ini adalah intercept-nya ini kan 41,995. Nah, ini untuk ngitung A-nya tinggal berarti E pangkat 41,995, atau kalau di Excel ya berarti harus eksponensial dari nilai tersebut. Ya. Oke, oh iya, soalnya 41,995 itu konstanta ya Pak, sama kayak ln. Oke. Ngerti. Betul. Terima kasih Pak. Oke. Jelas ya? Oke, mungkin sebelum kita masuk kuis, kita bahas dulu sedikit mengenai hubungan dari suatu laju reaksi ya. Nah, jadi kalau kalian perhatikan misalnya kalian punya sebuah reaksi kan ya. Kalau reaksi ini elementary, A tambah B menjadi C tambah D. Nah, sedangkan nilai A, B, C, dan D yang kecil itu adalah koefisien stoikiometri ya. Nah, kalau kan yang biasanya kita ketahui atau biasanya diberikan adalah laju reaksi pengurangan A ya, atau negatif RA. Ya kan ya, yang biasa selama ini kita hitung atau selama ini kita peroleh dari data soal adalah nilai pengurangan reaktan A atau minus RA. Nah, Anda juga bisa menghitung dalam bentuk RB misalnya ya. RB, RC, RD dari nilai koefisiennya. Nah, jadi persamaannya itu menjadi RA dibagi koefisien A, yaitu A ya. Nah, kita pakai tanda negatif karena dia reaktan ya. Sama dengan RB per minus B. Nah, karena juga dia reaktan. Sedangkan untuk produk koefisiennya positif. Jadi RC per C, untuk D, RD per D. Ya. Nah, contohnya misalnya ya, kita lihat. Nah, misalnya kalian punya reaksi 2A tambah B menjadi 3C. Ya. Misalnya diketahui laju reaksi pengurangan A-nya adalah sekitar 10 mol per desimeter kubik per second. Nah, yang kita mau tanyakan misalnya berapa laju pengurangan B? Karena B juga berkurang kan berdasarkan reaksi. Jadi tentunya akan
sesuai dengan koefisien stoikiometrinya. Jadi Ra per minus 2 sama dengan Rb per minus 1, karena ini reaktan ya, B juga reaktan. Jadi untuk menghitung Rb, berarti sama dengan 1/2 Ra. Nah, Ra dalam hal ini tentunya 10 mol, berarti Rb atau laju pengurangan Rb, negatif Rb adalah 5 mol per desimeter kubik per second. Nah, terus bagaimana dengan C? Nah, dengan C ya tentunya kita menggunakan koefisien C, yaitu positif 3 karena dia produk ya, terbentuk. Jadi RC di sini atau laju pembentukan senyawa C sama dengan minus 3/2 kali Ra, karena kita menggunakan koefisien A. 3/2 kali A kali Ra, yaitu negatif, negatif ketemu negatif, positif berarti 15. Atau kalau kalian mau hitung dari B berarti minus 3/1, ya kan? Minus 3/1 kali RB. Nah, minus 3 kali minus 5 sama dengan 15. Sama kan ya? Nah, jadi cukup jelas ya hubungan relatif radioreaksi. Tentunya nanti kita akan lihat di hubungannya lagi dengan stoikiometri. Ya, akan ada pengaruhnya koefisien stoikiometri ini bagaimana menghitung misalnya jumlah mol A, jumlah mol B, jumlah mol C pada waktu tertentu, atau konsentrasinya pada waktu tertentu, atau pada konversi tertentu misalnya. Ya, kita bisa hitung. Oke, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan lagi? Oke, tidak ada. Kalau begitu silahkan disiapkan untuk kuis ya. Saya stop dulu share di sini. Saya lihat linknya. Saya akan bagi linknya. Kuis. Oops. Kuis yang kedua. Harusnya ini lebih mudah ya. Jadi kita coba. Oke. Saya ketik link untuk kuisnya di chat ya, link yang terakhir. Silakan dibuka link yang terakhir. Link yang terakhir untuk kuis ya. Maaf, Pak, Jadi, di saya masih belum bisa diakses, Pak. Di saya masih belum bisa diakses. Tulisannya unit permission. Oke, sebentar. Semuanya sama ya berarti ya. Oke, saya lihat dulu. Kuis nomor 2. Send. Oke. Link. Semuanya masih belum bisa akses? Pak. Belum ya? Belum, Belum Pak. bisa, Pak. Belum, Pak. Kenapa ya? Saya sudah set. Oh, oke. Paham. Oke, coba lagi. Sudah bisa belum sekarang? Sudah, Pak. Oke ya, silakan kuisnya dikerjakan. Bagi yang baru datang, yang baru bergabung, silakan lihat di chat room ya. Kayaknya sama itu linknya ya. Nah, kalau nggak salah linknya sama. Silakan dikerjakan. Saya buka share di sini mungkin bisa kelihatan juga. Jadi kalau kalian lihat di screen ya, jadi kita ingin melakukan perhitungan energi aktivasi dari suatu reaksi yaitu dekomposisi benzen diazonium chloride menjadi klorobenzen tambah nitrogen ya
dengan menggunakan data reaksi orde 1 berikut. Ya. Jadi data reaksi orde 1 berikut, nilai K-nya sudah diberikan ya, dan nilai temperaturnya. Nah, yang kita inginkan adalah menghitung energi aktivasinya. Oke, cukup jelas ya. Nah, jadi silahkan dilakukan. Kalau sudah selesai, tinggal masukkan nilai energi aktivasinya di situ. Ya. Ya. Silahkan, saya tunggu 10 menit cukup nggak ya? Kita coba 10 menit ya. Jadi 9.50 dikumpulkan. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Kalau ada pertanyaan jangan ragu-ragu, jangan diam ya. Maksudnya ini kuis, bagi saya kuisnya ini adalah juga seperti latihan ya. Jadi kalau saya bisa bimbing, saya akan bimbing. Tentunya nggak semua ini akan saya bagi, nggak semua langsung saya berikan misalnya nilainya atau caranya, tapi saya akan bagiin. Gitu ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Saya tinggal dulu ya 2-3 menit ya. Saya kembali lagi 2-3 menit. Kalau kalian ada pertanyaan, nanti kalian tanyakan 2-3 menit dari sekarang ya.
Oke, ada pertanyaan? Pak, ini kan yang reaksi orde 1 kan, Pak. Yang tadi contoh reaksi orde 3. Nah, kalau misalkan Betul. reaksi orde 1 itu kan R sama dengan K dikali konsentrasi, bukan? Atau Negatif RA sama dengan K kali konsentrasi. konsentrasi. Nah, itu konsentrasinya didapat dari mana, Pak? Kita. Menurut kalian gimana? Aduh. Perlu nggak konsentrasinya? Oke deh, saya pikirin dulu. Menurut saya nggak perlu, Pak. Nah, kan nggak perlu kan ya? Nah, nggak perlu konsentrasi karena data yang kalian punya sekarang bukan data laju reaksi yang harus kalian rubah ke K kan ya? Oke, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, sudah ada yang jawab ya. Oke, good job Denisa. Oh. Saya beri kesempatan ulang ya, Wahid dan Resti gitu ya. Kira-kira kalian salahnya di mana gitu. Tadi rasanya saya jelaskan ya mengenai energi aktivasi itu nilainya harus seperti apa. Saya perpanjang ya beberapa menit lagi ya. Harus lengkap ya nulis hasilnya ya, nulisnya misalnya satuannya apa. Kalau kalian pakai satuan joule per mol, kilojoule per mol harus lengkap ya. Jadi jangan kalau nggak ada unitnya ya berkurang nilainya ya. Terus tanda negatif positif perhatikan baik-baik, sudah saya jelaskan sebelumnya.
Balance pakai regresi linearnya pakai apa? Pakai kalkulator langsung atau gimana? Balance atau di Excel juga tetap? Kalkulator, Pak. Oh, pakai kalkulator. Oke, silakan ya, sama aja ya. Maksudnya kalian bisa melakukan regresi linear, melakukan kalkulator, bisa kalian melakukan Excel, atau kalau kalian yakin misalnya persamaannya sangat linear ya, nilai R square-nya misalnya 0,99, ya kalian bisa juga mengambil hanya 2 poin misalnya. Terus melakukan regresi linear. Boleh seperti itu ya. Jadi nggak hanya satu jalan ya, maksudnya fleksibel ya, seperti itu. Oke, good job balance. Siapa nih? Resti, oke, good job. Nurholis. Muhammad Nurholis. Kira-kira kamu salah di mana nih? Coba Nurholis saya cek ya. Bagaimana kamu menghitung lonka-nya? Nilai lonka Nurholis. Coba kamu double cek lagi cara menghitung lonka. Kalian harus ingat kan kalau suatu nilai itu di bawah 1 ya, lonka itu pasti negatif kan ya. Nah, coba kamu cek lagi Nurholis. Siapa lagi yang sudah kumpul? Adelia. Bapak mau tanya, ini Silakan. kalau misalkan regresinya dihitung di Excel, yang diuploadnya Excelnya Pak, tapi yang ngotret itu pakai kalkulator gitu. Ya nggak apa-apa, silahkan. Yang penting saya lihat kalian memang melakukan, bukan cuman ngambil angka dari mana ya. Karena saya ingin tahu kalian cara berpikirnya seperti bagaimana, cara mengerjakannya seperti bagaimana, jadi saya bisa koreksi gitu ya. Kalian salahnya di mana. Adelia, good job. Abdurrahman juga oke. Jordi. Nilai apa yang salah kira-kira kamu Jordi? Kan tadi saya jelaskan ya. Energi aktivasi itu nilainya boleh negatif atau harus positif ya. Coba dicek ulang. Hadi juga coba cek ulang. Oke, saya tunggu sampai jam 10 ya. Jam 10 limitnya ya. Silahkan. Oke.
Oke, 1 menit lagi ya. Kalian ada kelas lagi setelah ini atau gimana? Ada Pak, kimia organik. Oh, oke. Kalian kira-kira perlu responsi atau bagaimana? Kita ada asisten ya. Jadi kita ada asisten, mungkin nanti asisten akan mencoba menghubungi atau kalian bisa menghubungi asisten. Saya coba lihat ada nomornya enggak ya. Harusnya pasti salah satu senior kalian ya. Jadi Pak, mohon maaf Pak. Ini Excel saya loading terus Pak, tapi udah selesai, tinggal dikirim aja. silahkan ambil gambar aja atau gimana? Yang Oke. loading ya ambil gambar aja. Silahkan. Siapa ini ya? Asisten. Pak, maaf, ini saya juga masih loading, Pak. Ya, nggak apa-apa. Silakan yang bisa diupload atau nulis aja ininya ya nilainya. Oke, untuk asisten kalian itu teknik namanya itu Ivan Pratama dan Turjayus Purnama. Ya, jadi silakan kalian bisa buat janji dengan asisten. Namanya itu adalah Ivan Pratama dan Turjayus Purnama. Silakan menghubungi salah senior kalian. Kalian punya kontaknya? Ada yang punya kontaknya? Ada yang kenal? Kira-kira? Ada, Pak. Ada ya. Jadi silakan dihubungi untuk set waktu responsi kalian kalau kalian perlu ya. Sama apa ya? Seperti yang saya bilang, silakan kalau kalian mau buat WAG group dengan saya kalau kalian misalnya nantinya mau ada pertanyaan gitu ya seputar materi atau bagaimana, apalagi kalau sudah menjelang ujian ya. Jadi silakan kalau mau dibuat, silakan di-add juga nomor saya. Oke? Oke, kita cukupkan ya sampai di sini hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Silakan yang belum upload secepatnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Salam, makasih Pak. Salam.